Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kalian tetap semangat ya. Ingat loh, PAT sebentar lagi. Oke nak, pada pertemuan kita kali ini, Ibu masih tetap membahas tentang trigonometri dengan materi yang berbeda. Materi kali ini adalah tentang luas segitiga dan pembahasan soalnya. Silahkan kalian tonton ya, kemudian pelajari dan dipahami. Minggu depan akan ada latihan soal dan ulangan harian tentang trigonometri dari awal hingga akhir. Baik, kita mulai ke trigonometri selanjutnya. Materi tentang luas segitiga pada trigonometri. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita SD, SMP, kita sudah tahu bahwa mencari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, tapi bagaimana caranya mencari luas segitiga yang kita gabungkan atau kita gunakan rumus trigonometri? Biasanya luas segitiga dengan menggunakan rumus trigonometri ini adalah ketika kita menggunakan segitiganya, diketahui nih segitiganya segitiga sembarang ya. Segitiga ABC misalkan di depan sudut A itu adalah A, di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut C adalah sisi C. Kita menggunakan dia misalkan segitiganya segitiga sembarang yang susah mencari luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama adalah jika diketahui yang pertama, dua sisi mengapit satu sudut ya. Kemarin kalau ada dua sisi mengapit satu sudut, untuk mencari salah satu sisinya itu kita bisa menggunakan rumus cos gitu ya. Tapi bagaimana jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut, bagaimana mencari luas segitiganya? Nah nih, ada segitiga sembarang, segitiga ABC, kita nggak tahu ya dia besarnya berapa, biasanya besarnya sembarang. Ada dua sisi, diketahui sisi A, diketahui sisi AC dan sisi AB atau sisi B dan sisi C. Kemudian dua sisi ini mengapit satu sudut A misalkan di sini. Maka di sini kita bisa mencari luas segitiga dengan cara yang pertama. Jika diketahui ada dua sisi mengapit satu sudut, sudut yang diapit adalah sudut A. Berarti kita mencari luas segitiganya adalah dengan setengah kali sisi B dan sisi C ya. Setengah dikali sisi yang mengapit dikalikan dengan sudut yang diketahui. Berarti luas segitiganya adalah setengah kali sisi yang mengapit dikali sin A. Bukan cos ya, tapi sin A untuk mencari luas segitiga. Nah, yang kedua, jika diketahui di sini, selanjutnya jika diketahui sisinya yang lain, tapi dia tetap mengapit, misalkan mengapit sudut B yang ini, mengapit sudut B. Ya, misalkan diketahui mengapit sudut B. Nah, berarti otomatis nanti sisinya yang diketahui adalah sisi BC atau sisi A. Nih, ya, yang diketahui misalkan sisi sudut B-nya yang diapit. Nih. Yang diapit yang sudut B. Nih. Dan berarti sisi B ini yang diketahui. Maka mencari luas segitiganya adalah setengah kali sisi yang mengapit dikali sin B gitu ya. Jadi untuk mencari luas segitiga dengan dua sisi mengapit satu sudut adalah luasnya adalah setengah kali dua sisi mengapit dikali sin sudut yang diapit gitu ya. Nah, berarti yang ketiga adalah yang diketahui adalah sisi sudut C yang diapit. Nah, sudut C ini yang diapit nih, sudut C. Kemudian sisi yang diketahui otomatis adalah sisi A dan sisi B atau BC, sisi BC dan sisi AC. Maka kita mencari luas segitiganya adalah dengan setengah kali sisi yang diapit kali A kali B dikali sudut yang diapit atau sin C karena sudut C-nya yang diapit. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut. Bagaimana cara yang kedua? Mencari luas segitiga jika tiga sudutnya diketahui
ya. Bagaimana mencari luas segitiga jika ketiga sudutnya diketahui dan hanya satu sisi yang diketahui? Ibu berikan lagi segitiga sembarang, segitiga ABC. Nah, ini sudutnya 3 diketahui ya, karena yang diketahui 3 sudut. Kemudian jika sisi A, nih sisi A, yang diketahui. Jadi 3 sudut, sudut A diketahui, sudut B diketahui, sudut C diketahui, dan sisi A satu ini diketahui nih, satu yang diketahui. Maka mencari rumus luas segitiganya adalah, nah ini dia, luas segitiga adalah sisi satu-satunya yang diketahui ini, sisi A nya berarti A kuadrat dikali sin B dikali sin C dikali sin B dikali sin sin C, artinya adalah sisi satu-satunya ini A kuadrat dikali sudut yang mengapit sisinya ini per 2 kali sin A, 2 kali sudut yang berhadapan sisi yang diketahui. Nah, jika diketahui lagi satu sisinya adalah sisi B yang ini, berarti mencari luas segitiganya adalah pasti B kuadrat gitu ya. B kuadrat dikali sudut yang mengapit. Sudut yang mengapit yang ini apa? Sisi B ini adalah sin A dikali sin C. Berarti B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 dari sudut yang berhadapan dari sisi yang B ini. Berarti 2 sin B. Nah, ini dia. Gitu ya. Kalau misalkan sisi C yang diketahui 3 sudut dan satu sisi C ini yang diketahui, bagaimana cara mencari luas segitiganya? Cara mencari luas segitiganya sama, berarti C kuadrat dikali sisi yang mengapit sisi C nya ini, berarti C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 dikali sudut C nya ini, berarti di per 2 atau dibagi 2 dikali sin C. Nah, ini dia ya, ini rumusnya. Kemudian bagaimana cara yang ketiga? Karena ada 3 cara ya. Nah, ini dia, dari segitiga sembarang ini ada 3 cara. Yang pertama, jika diketahui 2 sisi mengapit satu sudut, kemudian ada 3 sudut diketahui dan satu sisi. Kemudian yang ketiga adalah ketiga sisinya diketahui. Bagaimana jika ketiga sisinya diketahui? Nah, nih ada segitiga sembarang, segitiga ABC, di depan sudut A adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut C adalah sisi C. Nih sisinya semua diketahui ya. Semua sisinya diketahui, sisi A, sisi B, sisi C, ini diketahui semua. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini mencarinya adalah luas segitiga adalah akar dari S dikali S min A, S dikali S dikurang sisi A, dikali S dikurang sisi B, dikali S dikurang sisi C. Nah, kemudian bagaimana, apa sih S-nya ini? Nah, S ini adalah setengah dari keliling segitiga. Karena tadi kan segitiganya ini diketahui. Karena segitiganya diketahui berarti sisinya diketahui semua kan? Berarti kelilingnya adalah berarti A ditambah B ditambah C. Artinya S ini adalah setengah dikali keliling segitiga. Nah, atau S ini adalah setengah dikali A ditambah B tambah C. Jadi nanti mencari luas segitiga sembarang, jika semua sisinya diketahui, kita cari S-nya dulu. S-nya berarti sama dengan setengah dikali, atau setengah ditambahin dulu aja nih semuanya, sisinya ditambahin yang diketahui, tambahin semua kemudian dibagi 2, itu adalah S-nya. Baru kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus luas segitiga yang ini. Luas segitiga adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, ini materi dari luas segitiga, mencari luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Biasanya luas segitiga menggunakan trigonometri ini adalah dengan segitiga sembarang. Kalau dia segitiga siku-siku, segitiga sama kaki atau sama sisi, enak, dia tinggal menggunakan Pitagoras ya, atau luas segitiga setengah kali alas kali tinggi gitu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke ini ya,
ke contoh soal tentang luas segitiga dengan menggunakan rumus trigonometri. Kita lihat contoh soal nomor 1. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui besar sudut A-nya 30, panjang sisi B 4 cm dan sisi C 9 cm. Pertama adalah kita gambar dulu ya. Biar mudah kita gambar dulu, jadi kita biar tahu dia menggunakan rumus luas segitiga yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Ya, lebih mudah kita gambar dulu. Ada segitiga sembarang. Di sini katanya segitiganya ABC, A, B, C. Kemudian besar sudut A 30 derajat. Nah, di sini berarti 30 derajat ya. Kemudian panjang sisi B 4. Sisi B itu panjang sisi B 4, berarti di depan sudut B. Berarti di sini B-nya 4. Nih, B-nya 4, panjang sisi C berarti di depan sudut C. Ini berarti C-nya di sini. Itu sama dengan 9 cm. Nah, berarti kita tahu bahwa ada dua sisi kita ya, dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi B dan C mengapit satu sudut. Karena ada diketahui adalah dua sisi mengapit satu sudut, berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Mengapit satu sudut, berarti kita bisa menggunakan luas segitiga dengan rumus setengah dikali sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit yang mana? Berarti yang B dan yang C. Berarti setengah kali B kali C dikali sudut yang diketahui atau sudut yang diapit dikali sin apa itu? Sin A berarti. Nah, ini buku kotakin. Nah, pakai rumus yang ini. Makanya digambar dulu biar lebih mudah dan kita tahu apa yang diketahui. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah dikali B. B-nya adalah 4 dikali C. C-nya adalah 9. Sin A. Sin-nya adalah 30 derajat. Sehingga sama dengan ini Bu coret setengah sama 4. 4 dibagi 2 adalah 2 dikali 9. Sin 30 itu adalah setengah. Coret lagi, ceret sehingga luas segitiga adalah 9 cm persegi. Nah, ini dia. Jadi jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut, gunakan rumus yang ini. Itu ya. Untuk contoh soal yang pertama masih mudah. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Dalam suatu lingkaran, nah ada lingkaran berarti dengan jari-jarinya 10 cm akan dibuat segi 6 beraturan, maka tentukan luas segi 6 tersebut. Di sini Ibu gambar dulu, jawab. Kita gambar dulu ya, kita sketsa dulu aja. Gambarnya nggak usah bagus-bagus karena Ibu nggak bisa tepat nih. Nih, misalkan ada lingkaran. Nih, misalkan di tengah-tengah ini, kemudian kita gambarkan dulu dia segi berapa? Segi 6 beraturan, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini apa namanya ini? Pusatnya di sini, kemudian Ibu garis di sini nih. Nah, ini berarti ada segi 6 ya. Segi 6 beraturan. Nah, kemudian katanya jari-jari berarti dari pusat ke sisi lingkaran ini, berarti ini 10 cm, ini 10 cm, ini juga 10, ini 10 semua berarti kan. Nah, ini 10 semua. Kemudian Ibu akan keluarkan satu segitiga saja dulu biar lebih mudah. Kita keluarkan satu segitiga dulu. Nih, ini yang Ibu arsir ya. Nah, ini dia yang Ibu arsir. Tapi kamu lihat dulu di sini ya. Sudutnya, lihat, satu lingkaran penuh sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, karena di sini ada segi 6 beraturan sehingga N sama dengan besar sudut salah satu ya. Berarti artinya 360 derajat dibagi 6. Ini segi 6. Ini dari segi 6 beraturan. Nah, ini dia dari segi 6 beraturan. Berarti N-nya setiap segitiga itu N-nya adalah 360 dibagi 6 berarti 60 derajat. Nah, ini dia. Berarti di sini nih 60 derajat nih. Nah, ini Ibu keluarkan segitiganya. Segitiga jadinya seperti ini. Nih. Ini 60 derajat gitu ya.
Kemudian ini sisinya. Ini sisinya 10. Ini jari-jarinya tadinya kan di sini 10. Jadi kita bisa tahu bahwa dia ada 2 sisi mengapit 1 sudut. Nih, pakai yang 2 sisi mengapit 1 sudut. Mengapit 1 sudut gitu kan. Jadi kita pakai luas segitiga. Ini berarti baru 1 luas segitiga ya. 1 luas segitiga berarti sama dengan setengah kali sisi yang mengapit. Berarti Ibu langsung kaliin aja 10 kali 10 kali sin 60, karena sisi yang sudut yang diapitnya adalah 60 derajat. Sehingga coret 10 bagi 2 5 dikali 10 dikali sin 60. Sin 60 berarti setengah akar 3. Coret lagi, coret, sisa 5. Tinggal 5 kali 5 25 akar 3. Nah, ini adalah 1 luas segitiga yang ini aja. Tapi yang ditanya adalah luas segi 6. Berarti luas segi 6 beraturan, karena ada 6 berarti 6 dikali yang tadi luas segitiga. Gitu, berarti 6 dikali 25 akar 3 gitu. Sehingga menjadi 6 kali 25 berarti 150 akar 3. Nah, ini jawabannya, berarti cm persegi. Itu kalau menggunakan luas luas yang mengapit ya. Ada 2 sisi mengapit 1 sudut. Jadi menggunakan yang rumus yang pertama. Tapi ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Ini dengan menggunakan yang trigonometri, atau kalau kamu sudah tahu ini sepertinya nih sudah enak nih, kamu sudah tahu, oh dia berarti karena tadi jari-jarinya 10 berarti otomatis kamu sudah tahu, oh berarti dia berbentuk segitiga nih, dikeluarin lagi segitiga sama kaki. Boleh juga kamu kalau mau pakai begini juga boleh. Nih, ini berarti kan 10. Ini 10. Ini cuman beda posisi berdirinya saja ya. Ini berarti 60 derajat gitu kan. Nah, ini 60 derajat. Ini bisa juga kamu nanti pakai segitiga yang ini. Nah, ini dia. Gitu. 60 derajat tinggal dibagi 2 karena di sini karena dia sama kaki kan, berarti di sini sama di sini pasti sama. Nah, karena di sini sama kaki, di sini sama, di sini sama. Ini 60 berarti karena di sini sama kan 180. Berarti kan segitiga ini kan 180 dikurang 60 berarti kan sudutnya jadi 120 derajat. Gini kan? Nah, berarti karena di sini sama, di sini sama ya. Karena di bawah kaki-kaki ya ini sama, berarti kan otomatis sudut-sudutnya juga sama dong ya. Di bawah kaki-kaki yang sama maka besar sudutnya adalah sama. Nah, karena di sini tadi di sini 60 derajat, berarti di sini jumlahnya harus 120 derajat. Karena dia sama, berarti artinya adalah 120 langsung aja dibagi 2, berarti di sini 60 derajat. Jadi di sini juga 60 derajat nih. Nih, 60 derajat. Nah, berarti dia segitiga apa? Segitiga sama sisi jadinya. Kalau dia segi 6 beraturan ya, berarti dia jadinya segitiga sama sisi. Nih dia. Ya, sebentar kita ganti dulu. Jadi dia segitiga sama sisi nih. Nih, kalau Ibu gambarkan berarti gambar ulang lagi biar kamu paham aja. Di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat kan? 60 derajat. Nih dia berarti di sini 10, di sini 10, di sini juga 10. Gitu ya. Berarti luasnya apa? Kamu tinggal pakai Pitagoras aja di sini kan. Ini berarti 10, berarti di sini juga 5 gitu. Atau kalau kamu lebih enak sih memang pakai yang trigonometri ya. Tapi kalau misalkan kamu lupa rumusnya, kamu tahu bahwa dia segitiga sama sisi, bisa langsung menggunakan rumus segitiga, luas segitiga. Nah, luas segitiga ini kan berarti kan setengah kali alas kali tinggi gini kan. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah tahu 10, tingginya nggak tahu berapa, berarti kamu cari dulu di sini. Berarti tinggi kuadrat sama dengan ini, tingginya yang ini berarti kan. Tingginya yang ini berarti sisi miringnya yang ini. Berarti 10 kuadrat dikurang setengahnya dari ini, 5 kan? 5 kuadrat. Jadi tinggi kuadrat sama dengan 100 dikurang berapa ini? 25 ya. Berarti tinggi kuadrat adalah 75. Sehingga tingginya sama dengan akar dari 75. Akar 75 itu berarti 25 kali 3.
Nih, berarti tinggi sama dengan akar 25, 5 akar 3. Nah, ini tingginya. Baru masukkan ke luas segitiga yang ini. Nah, berarti luas segitiga sama dengan setengah kali alas. Alasnya mana? Alasnya berarti yang ini, 10 kan? Nih alasnya yang ini dari ujung ke ujung nih alas. Nih, 10. Tingginya yang mana? Tinggi yang tadi kita cari dari sini ke sini. Nah, yang kita udah cari berapa? 5 akar 3. Gini. Nah, berarti luas segitiganya berarti sama dengan coret-coret 5 kan? Berarti 25 akar 3. Ini baru luas segitiga. Nah, sama ya. Luas segitiga sama. Tuh. 25 akar 3. Jadi luas segi 6-nya juga sama. Sama dengan, berarti tinggal dikaliin 6 kali 25 akar 3. Sama hasilnya 150 akar 3 cm persegi gitu. Ya, ini cara 1, ini cara 2 yang tidak menggunakan trigonometri. Jadi bebas mau pakai yang cara mana saja, nggak masalah. Itu yang contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui besar sudut B-nya 120 derajat. 120 derajat kalau kita ingat ya, digambar dulu. 120 derajat ini berarti lebih dari 90, artinya kita gambarnya dia kayak sudut tumpul, misalkan seperti ini. Nih, misalkan ini sudut A, sudut B, sudut C. Sudut B-nya 120, berarti ini 120 derajat. Sudut C-nya 30 derajat. Nih. Kemudian panjang sisi C ini 12 cm, berarti sudut C itu adalah di depan sudut C. Kalau sisi C ini berarti 12 cm di sini. Kemudian ini C, di depan sudut B berarti B kecil, di depan sudut A berarti A kecil. Gini ya. Nah, hitunglah luas segitiga. Luas segitiga ABC-nya berapa? Nah, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Lihat dulu di sini. Ini artinya ada dua sudut, ya. Ada dua sudut diketahui, berarti nanti sudut satunya ini otomatis diketahui juga kan? Karena di sini ada dua sudut yang sudah diketahui, berarti pasti di sini otomatis diketahui karena jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180, sehingga sudut A kita tahu 180 dikurang 120 dikurang 30, ini kan berarti sudut A nya sama dengan 180 kurang 120 adalah 60, 60 dikurang 30 berarti 30 derajat. Artinya di sini sudut A juga sama 30 derajat. Oh, berarti dia segitiga sama kaki ya kan? AB dan BC ini sama karena di bawah kaki-kaki yang sama ini adalah sisinya sama panjang, berarti kan di bawah sudut-sudut yang sama. Nah, karena tiga sudut diketahui dan satu sisi ya, satu sisi diketahui. Berarti kita menggunakan rumus yang sudutnya tiga-tiganya diketahui sama satu sisi. Nah, satu sisinya yang mana yang diketahui? Yang C. Nah, nih berarti kita pakai luas segitiga ABC sama dengan, karena C-nya diketahui berarti kita pakai rumus yang C kuadrat gini kan, dikali sisi yang sudut yang mengapit sisi ini. Berarti sudut B sama sudut A. Berarti kita pakai sin B kali sin apa? Sin A berarti kan yang mengapit sisi yang diketahui yang ini. Dikali sin A baru pernya per 2 kali sin sudut yang di hadapan sisi diketahui, berarti dikali, karena di sini C berarti di bawahnya sin C gini. Nah, ini Bu kotakin. Ini dia. Udah, berarti luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat, berarti 12 kuadrat ya, dikali sin B. Sin B-nya berarti sin 120 derajat. Dikali sin A. Sin A-nya berarti 30 derajat per 2 dikali sin C-nya 30 derajat. Nah, ini dia. Berarti sama dengan 12 pangkat 2 itu 144 ya. Nah, dikali sin 120. Kita cari dulu sin 120, dia artinya di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, nilainya, nilai sin ini nih ya, nih Ibu sini kuadran kedua.
nilai sin itu positif gitu kan. Artinya sin 120 itu sama juga dengan sin 180 pakai yang 180 dikurang 60, karena 180 dikurang 60 adalah 120, sehingga sin 120 ini sama juga dengan sin 60. Sin 60 berarti sama juga dengan setengah akar 3, gini kan. Nah, berarti Ibu ganti sin 120 berarti setengah akar 3 dikali sin 30 adalah setengah per 2 dikali setengah, gini. Ini habis ya, coret-coret. Nah, kemudian luas segitiga ABC artinya adalah ini dibagi 2, 144 dibagi 2 berarti 72, gini kan. Berarti 72 dikali akar 3. Nih ya, masih ada akar 3 dikali akar 3 dikali setengah, gini. Dicoret lagi, 72 dibagi 2 berarti luas segitiga ABC sama dengan 72 dibagi 2 sama dengan 36 akar 3 cm persegi. Nah, ini adalah luas segitiga ABC. Kita gunakan ketiga sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Kita gunakan ini. Itu ya. Itu yang contoh nomor 3. Kita lanjut ke contoh nomor 4. Nih, untuk contoh nomor 3 ya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke contoh nomor 4. Nah, nih contoh nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 5 cm. Jawab. Dengan panjang sisi A 5 cm, sisi B 6 dan sisi C 7. Artinya apa? Semua sisinya diketahui kan? Nih, segitiganya Ibu gambar dulu. A, B, C. Sisi A berarti depan sudut A ini 5 cm, depan sudut B ini berarti 6, depan sudut C berarti 7 cm, gini kan? Nah, artinya apa? Kita pakai luas yang mana? Luas segitiga, semua sisi diketahui. Nih, 3 sisi diketahui. Nih, diketahui. Pakai yang ini. Nah, berarti kita gunakan yang ada S-nya. S itu adalah setengah dari, kita pakai yang S ini kan, rumusnya berarti pakainya yang luas segitiga ABC. Kita pakai yang akar dari S, S dikurang A kali S dikurang B dikali S dikurang C. Nih, pakai yang ini ya. Nah, S-nya tadi adalah setengah dari keliling lingkaran, gitu kan? Nih, Ibu cari di sini. S itu sama dengan setengah dari keliling lingkaran, keliling segitiga. Nih, ini S-nya. Ya, artinya di sini S-nya sama dengan setengah dikali sisinya semua ditambahin. Berarti A tambah B tambah C. Berarti 5 tambah B-nya 6 tambah C-nya 7. Berarti S-nya sama dengan setengah kali 5 tambah 6 11, 11 tambah 7 18. Sehingga S-nya sama dengan 18 bagi 2 berarti 9. Ini S-nya 9. Substitusikan ke sini. Jadi sama dengan akar dari S-nya 9 dikali 9 dikurang A-nya 5 dikali 9 dikurang B-nya 6 dikali 9 C-nya itu 7, berarti dikurang 7. Nah, berarti sama dengan akar dari 9 dikali 9 kurang 5 4, 9 kurang 6 itu 3, 9 kurang 7 itu 2. Nah, berarti sama dengan akar dari 9 kali 4 36 dikali 6. Nah, berarti di sini luas segitiga ABC sama dengan, ini kan langsung enak nih, akar 36 kita tahu ya, 6. Akar 6 nggak ada ya, berarti luas segitiga ABC adalah 6 akar 6 cm persegi. Nah, jadi jika mencari luas segitiga dari 3 sisi yang diketahui, gunakan rumus yang ada S-nya. Berarti akar dari S kemudian dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dengan S itu adalah setengah dari keliling segitiga.
Keliling segitiga itu berarti semua sisinya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kemudian substitusikan ke rumus ini. Itu ya. Itu untuk contoh nomor 4. Contoh selanjutnya, contoh nomor 5. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 20, QR 16 dan sudut Q 135. Nah, misalkan di sini Ibu gambar lagi, dia segitiganya berarti segitiga tumpul ya. PQR ya, karena Q-nya 135 derajat. Nih. PQ 20. Nih. QR 16 berarti di sini. Berarti pakai apa? Pakai luas segitiga PQR dengan menggunakan apa? Ada 2 sisi mengapit 1 sudut. Oke, kamu kerjakan jawaban, tulis di kolom komentar ya. Itu untuk nomor 5, karena nomor 5 sama dengan contoh soal nomor 1 kalau nggak salah. Oke, itu nomor 5. Ibu lanjut ke ini juga nomor 6. Lihat nomor 6. Luas segitiga sama sisi. Nah, luas segitiga sama sisi ini sudah ada tadi di contoh nomor 2. Berapakah luas segitiga sama sisi dengan panjangnya 8/3? Nah, nih segitiga sama sisi, ingat ya, segitiga sama sisi nih. Segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama panjang, semua sisinya sama sudutnya. Berarti luas segitiga sama sisi itu berarti sama dengan masing-masing besar sudutnya adalah 60 derajat. Berarti di sini misalkan A, di sini B, di sini C, ini semua 60 derajat. Sama kayak tadi, ya. Ini 60 derajat. Berarti besar sisinya juga sama. Berarti di sini 8/3, 8/3, 8/3. Nah, berarti kamu bisa pakai luas segitiga ABC atau luas segitiga sama sisi ini dengan rumus 2 sisi mengapit 1 sudut. Boleh pakai itu, atau kayak tadi juga pakai setengah kali alas kali tinggi, itu juga boleh. Oke. Nah, kemudian berarti di sini silahkan nih pakai yang ini, kerjakan berarti tulis jawaban di kolom komentar. Di kolom komentar. Berarti ada 2, nomor 5 dan nomor 6. Tulis jawaban di kolom komentar. Sudah dibahas di soal nomor 2 untuk nomor 6, nomor 5 di soal nomor 1. Oke. Contoh selanjutnya nomor 7. Tentukan luas segitiga. Tentukan luas segi 12 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 10. Ini sama seperti nomor 2 ya. Seperti nomor 2 kalau nggak salah. Yang ditanyakan luasnya, luas segi 12. Kalau tadi luas segi 6. Nah, cari ya jawabannya, cari jawaban. Kemudian tulis jawaban di kolom komentar, di kolom chat atau komentar. Oke, jadi nomor berapa nih? Nomor 7, nomor 6, nomor 5. Ini jawabannya ditulis di chat ya. Oke, sip. Ini nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Ini nomor 7, kita lanjut ke nomor 8. Nah, sekarang kalau tadi nomor 7 adalah luas yang ditanya, sekarang nomor 8 keliling segi 12. Nah, segi 12 jawab. Segi 12 berarti ada ininya ya, 12. Segi 12 dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 4. Nah,
Di sini ibu gambar salah satu segitiganya. Kalau segi 12 berarti n-nya ada 12. Berarti kalau cari sudutnya, salah satu sudutnya berarti sama dengan 360 dibagi 12 gitu ya. Nih, segitiganya misalkan seperti ini salah satunya ya ibu ambil. Kalau tadi kan segi 6 sudah jelas digambarkan. Ini berarti 36 dibagi 12 berarti 30 derajat gitu kan. Nah, ini berarti di salah satu sudutnya ini berarti 30 derajat. Nah, dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 4, berarti di sini 4, di sini 4 gitu kan. Kalau keliling berarti ini yang ditanyakan. Kalau misalkan di sini lingkaran segi 12 berarti ada 12 segitiga seperti ini kan. Kalau misalkan di sini 1. Nah, jadi ini nanti yang dicari ada 12 ini ya kan. Ini ada 12 seperti ini. Nih, gambarnya bener ya nak ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, misalkan ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kurang 1 misalkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan berarti kan ada 12 gitu kan. Nah, berarti di sini tuh 30 derajat. Nah, berarti di sini jari-jarinya 4. Nah, kita harus cari di sininya dulu gitu kan. Nih, ini berapa nih? Ini kalau keliling berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu kan. Nah, berarti kita harus cari yang ini. Nah, ini dia. Cara carinya gimana? Menggunakan apa? Gitu kan. Kalau luas menggunakan dua sisi yang diapit gitu kan. Menggunakan dua sisi yang diapit berarti luasnya setengah kali dua sisi yang diapit dikali sin 30 derajat. Tapi ini keliling, sisi yang dicari nih, sisi yang ini ya. Sisi misalkan ini x deh, ya kan? Berarti di sini x kuadrat pakai apa? Ada dua sisi mengapit satu sudut. Nah, kalau ada dua sisi mengapit satu sudut, cara carinya menggunakan apa? Ya, menggunakan aturan kosinus, gitu kan? Kosinus gitu. Nih, menggunakan aturan kosinus karena ada dua sisi mengapit satu sudut, mencari salah satu sisi yang di hadapan sudut yang diketahui. Anggap dia x, berarti kita cari x kuadrat ya kan. X kuadrat sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan di jumlah, berarti yang mengapit 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit, berarti 2 kali 4 bukan sin, tapi kalau cari sisi tuh pakainya cos theta gitu kan. Tetanya berapa nih? 30 derajat, sehingga x kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 dikurang 16 kali 2 gitu kan, berarti 2 kali 16 cos 30 ini. Nah, berarti x kuadrat sama dengan ini berarti 32 dikurang 2 dikali 16 dikali setengah cos 30 itu setengah akar 3. Coret ya, coret habis. Tinggal x kuadrat sama dengan 32 dikurang 16 akar 3. Nah, ini baru x kuadratnya, berarti x-nya berarti yang ini ya, nih x, ini x gitu kan, x semua kan. Ini ke sini tuh x, ini ke sini tuh x gitu. Jadi sama dengan kalau di sini di kuadrat berarti di sini akar dari 32 dikurang 16 akar 3. Nah, kemudian gimanain biar gampang, dikeluarkan aja. 32 itu kan berarti 16 gitu kan, masih dalam akar ya. 16 dikali 2 32 itu kan 16 kali 2 32 dikurang 16 dikeluarin kan, 16 akar 3, 16 dikeluarkan tinggal akar 3 gini, sehingga x-nya sama dengan akar 16 4. Nah, di sini masih dalam bentuk akar karena akar dari 2 min akar 3 itu kan nggak bisa dikeluarkan ya, jadinya 2 dikurang akar 3. Udah seperti ini aja. Sudah selesai? Belum, karena ini adalah x-nya. Yang ditanya apa? Keliling, ya kan? Jadi keliling segi 12 itu sama dengan ada berapa sisinya? 12 kan? Nah, berarti tinggal kita kali 12 sama kayak tadi, sama kayak luasnya. Kalau luasnya tadi segi 12 ya berarti 12 kali luasnya, karena di sini sisinya ada nih, sisi yang sininya nih ada 12 ya kan. Berarti kelilingnya berarti 12
dikali X tadi, dikali X ini kan. Nah berarti 12 dikali X sisinya yang tadi yang 1 kita cari yang ini, 4 akar 2 min akar 3, sehingga sama dengan 12 kali 4 berarti 48 akar 2 min akar 3 cm. Ini jawabannya. Ini berarti keliling dari segi 12 gitu. Itu untuk nomor 8. Bisa ya. Tadi mencari luas menggunakan setengah kali sisi yang mengapit dikalikan sin sudut yang diapit. Tapi kalau mencari sisinya, mencari keliling berarti kita mencari sisi yang ini, ya kan? Kalau luas kan semuanya ini. Ya kan, kalau keliling berarti sisi-sisi yang ini aja, nih sisi yang ini. Nah itu berarti karena diketahui ada dua sisi yang mengapit satu sudut, ya berarti kita pakai aturan kosinus. Kosinus adalah rumusnya yang ditanya, sisi yang ditanya adalah dikuadratkan sama dengan sisi yang mengapit dijumlah dikuadratkan dikurang 2 kali sisi yang mengapit cos theta. Itu ya nomor 8. Oke lanjut ya, nomor 8 bisa ke nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 56, panjang AC 34 dan cos CAB 8 per 17. Tentukan luas segitiga tersebut. Oke, biar gampang kita gambar dulu. Ada segitiga ABC. Ibu di sini deh B-nya gantian, C-nya di atas. AB 56. Ini 56. AC 34. ABC AB 56 AC 34 gini ya, AC 34 cos CAB di sini. CAB ini adalah 8 per 17. Cos CAB sama dengan 8 per 17. Sedangkan yang ditanya luas segitiga. Di sini ya. Luas segitiga ini sudah diketahui sudutnya tapi pasti pakai cos. Kalau cari luas berarti pakainya sin. Berarti luas segitiga ABC kalau dari sini kita tahu adalah dua sisi, ya kan? Kemudian diketahui satu sudut. Jadi ada dua sisi mengapit satu sudut, sehingga setengah dikali dua sisi yang mengapit itu adalah AB dikali AC sin CAB atau sin A gitu kan. Nah, ini dia. Pakai yang ini. Sudah diketahui belum di sini? Nah, coba masukin setengah kali AB. AB-nya 56. AC-nya 34. Sin A-nya belum diketahui. Nih, ditanya. Karena di sini yang diketahui adalah cos. Nah, biar gampang berarti kita ubah dulu cosnya menjadi sin, ya kan? Kita cari dulu sinnya. Di sini cari dulu sinnya. Nah, berarti pakai apa? Segitiga perbandingan segitiga yang ini. Nih. Misalkan di sini CAB-nya, ya kan? Ini kan cos itu adalah sin itu demi, cos itu sami, samping per miring. Nih, misalkan sudutnya yang ini, ya kan? Sudutnya yang ini. Sampingnya berarti yang ini. Samping sudut berarti yang ini. Samping sudut berarti yang ini, miring sudut berarti yang ini. Nih, ini samping, ini miring. Kalau kamu sudah tahu, berarti miringnya 17. Kalau kamu hafal triple Pitagoras, berarti kamu sudah tahu otomatis kan di sini segitiga siku-siku. 8, 15, 17 gitu kan, berarti otomatis di depan sudutnya ini pasti 15. Atau kalau nggak hafal triple Pitagoras, ini depan sudut. Kalau nggak hafal Pitagoras ya berarti pakai rumus Pitagoras yang itu yang berarti depan kuadrat sama dengan miring di kuadrat dikurang samping di kuadrat. Gini. Berarti depan di kuadrat sama dengan miringnya kan 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Berarti depan kuadrat sama dengan 289 ya. 17 kuadrat itu dikurang 64. Sehingga depan kuadrat sama dengan ini berapa? 5, ini 2, ini 2 gitu kan. Berarti depannya sama dengan akar dari 225. Berarti adalah 15. Akar dari 225 adalah 15. Nah, berarti depan ini 15. Sehingga sin CAB
itu kan berarti sama dengan demi kan, depan per miring. Sehingga sin sudut CAB berarti sama dengan, karena depan per miring berarti kan depannya 15, miringnya 17 gini kan, ya berarti 15 per 17. Substitusikan ke sini. Nah, berarti sin A-nya adalah 15 per 17 gitu. 34, nah baru bisa kita selesaikan. 34 dibagi 17 itu adalah 2 kan? Nih 2, coret. 2 sama 2 habis, berarti tinggal 56 dikali 15. Jadi luas segitiga ABC sama dengan, tinggal kaliin di sini, 56 dikali 15. Jadi 0 kali 3 30, 0, 3, 25, 5 kali 5, 25, 25 tambah 3, 28, 1 kali 6, 6, 5, ini 0, 14, 1, 8 ya. Jadi berarti 0, 4, 5, 840 cm per segi. Ini adalah luas segitiga ABC gitu ya. Jadi kalau diketahui cos, kita cari sinnya dulu, baru masukkan ke rumus luas segitiga. Ada dua sisi mengapit satu sudut. Pakai rumus yang setengah kali AB kali AC sin A. Itu nomor 9. Lanjut ya ke nomor 10. Nah nih, diketahui luas segitiga ABC. Nah ini diketahuinya luas segitiga nih sekarang. Nih luas segitiga. Luasnya 40 akar 3 cm. Gambar dulu ya biar gampang. Jawab. Ibu gambar dulu. A, B, C. Luas segitiga ABC ini diketahui adalah 40 akar 3. Kemudian panjang sisi BC 16. Kemudian sisi AC 10. AB berapa? Gini. AB-nya berapa? Berarti kalau di sini ada dua sisi, ya kan? Ada dua sisi. Nah, otomatis nanti kita coba aja pakai yang mengapit ya. Ada dua sisi mengapit satu sudut. Nah, luas AB-nya diketahui yang ini. Jadi luas segitiga kita gunakan rumus yang setengah dua sisi yang mengapit gitu kan. Berarti di depan sudut B ini adalah di depan sudut B ini adalah B kecil. Di depan sudut A ini adalah A kecilnya berarti 16, B-nya 10, atau berarti A kali B kali sin C. Pakai yang ini. Nah, ini berarti pakai rumus yang ini, tinggal kita substitusikan. Luas segitiga berarti sudah diketahui ya, 40 akar 3 sama dengan setengah kali A. A-nya adalah 16, B-nya adalah 10, sin C. Sin C-nya nggak tahu, tulis aja dulu sin C. Berarti 40 akar 3 sama dengan, ini ibu coret, 16 dibagi 28, jadi 80 sin C. Pindah ruas 80-nya sehingga sin C sama dengan 40 akar 3 per 80. Coret habis, sehingga sin C-nya adalah sama-sama dibagi 40, jadi 1 per 2 akar 3. Nah, sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Gini kan, sin 60 kan? Nih 60. Sin 60 kan setengah akar 3. Nah, ini dia. Gitu kan? Berarti sudut C-nya adalah 60 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat. Tuh. Itu untuk mencari sudut C-nya. Dapat sudut C-nya 60. Nah, kemudian untuk mencari sisi AB, nih sisi AB itu pakai rumus apa? Ada dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut. Oh, berarti dia menggunakan aturan kosinus. Ingat, ada dua sisi mengapit satu sudut, yang dicari adalah sisi ya. Yang dicari adalah salah satu sisinya, berarti pakai aturan cos. Ada dua sisi mengapit satu sudut,
carinya luas, ingat pakainya sin gitu ya. Nah, kemudian berarti karena dia menggunakan aturan cos seperti nomor 9 tadi, kita gunakan seperti nomor 9. Nih, nomor 9 berarti yang ditanya kan sisi AB, berarti di sini sisi C-nya kan berapa gitu kan. Sisi AB ini kan berarti depan sudut C berarti C kecil. Berarti C kuadrat sama dengan jumlah sisi yang mengapit dikuadratkan. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit, 2AB cos ya. Cos apa? Cos C. Yang ditanya kan sisi C-nya, berarti di sini cos C-nya. Nih, pakai rumus ini. Ini. Oke, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadratnya 16. 16 kuadrat ditambah B-nya 10 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali B-nya 10 cos 60 gini. Nah, berarti C kuadrat sama dengan 16 pangkat 2. Berapa 16 pangkat 2? 16 kali 16, 256 ya? 6, 3, 9, 6, 1 6, 15, 1, iya betul 256 ditambah 100 gitu kan, dikurang 2 kali ini 16 kali 10 berarti 160, cos 60 itu berarti setengah ya kan. Kalau cos 60 setengah, kalau sin 60 berarti setengah akar 3. Ini tinggal dicoret, ceret, dah. Berarti C kuadrat sama dengan 256 ditambah 100, 356. 356 dikurang 160. Tuh, berarti C kuadrat sama dengan berapa? Di sini coret-coretan. 356 dikurang 160. Ini berarti sisa 6, ini berarti sisa 2, ini 15 kurang 6, 9. Ini berarti 196. 196. Berarti C sama dengan, ingat nih masih C kuadrat, berarti C sama dengan akar dari 196. Jadi C sama juga dengan AB. Ini sama juga dengan akar dari 196 adalah 14 cm. Ini jawabannya. Ya, berarti kita dapat bahwa C itu panjang C atau sisi AB itu adalah 14 cm dengan menggunakan aturan cos. Selesai nomor 10. Itu ya. Materi untuk luas segitiga, materi untuk trigonometri di kelas 10 sudah selesai. Silahkan dipelajari dengan benar. Insya Allah minggu depan ada latihan soal dan kemudian kita ulangan.